Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, Ibu akan membahas beberapa contoh tentang limit. Beberapa minggu yang lalu itu Ibu sudah share video. Nah, mungkin banyak yang belum paham. Nah, hari ini Ibu akan bahas lagi. Silahkan diperhatikan video ini. Kalau misalkan nanti belum paham juga, boleh ditanya sama teman satu kelompoknya. Atau masih belum paham juga, silahkan nanti datang ke kantor. Ibu setiap hari Kamis itu ada di kantor. Nah, ini limit. Limit adalah kita mencari nilai yang mendekati suatu fungsi. Bentuk yang pertama itu mencari nilai, nggak jelas ya. Mencari nilai limit di mana di X sama dengan A. Mencari nilai limit di X sama dengan A. Yang pertama itu jika f(x) terdefinisi, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya, terdefinisi, maka untuk mendapatkan nilai limitnya, limit X mendekati A f(x) itu sama dengan f. Bu, ini maksudnya terdefinisi apa ya? Terdefinisi ini maksudnya begini, ketika kita masukkan nilai A ini ke fungsi f(x), itu dia tidak bakal bernilai 0 per 0. Nah, ini tidak boleh 0 per 0. Kalau misalkan dia 0 per 0 gimana, Bu? Berarti kita tidak bisa menggunakan cara yang A, cara yang pertama. Nah, begitu. Nah, contoh yang pertama ini gimana? Contoh, hitunglah nilai limit berikut. Maaf ya, tulisannya tulisan dokter. Dimana limit yang pertama, limit X mendekati negatif 2 dengan fungsi 5X ditambah 7. Nah, ini berapa sih nilai limit X mendekati negatif 2? Itu fungsinya 5X ditambah 7. Nah, kita coba langsung masukin nilai X ini ke fungsi f(x). Berarti 5 dikali negatif 2 ditambah 7. Berarti 5 dikali negatif 2, negatif 10 ditambah 7. Negatif 10 ditambah 7 berapa? Negatif 3. Negatif 3 apakah 0 per 0? Tidak, artinya apa? Dia mempunyai nilai. Nah, ini yang dimaksud dengan terdefinisi, mempunyai nilai selain 0 per 0. Nah, contoh satu lagi, limit X mendekati negatif 1, fungsinya X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 2 ditambah 1. Nah, coba langsung kita masukin nilainya. Berarti ini sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 per negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. Negatif 1 pangkat 2 berapa? 1 ditambah 5 per 1 ditambah 1. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 2, 2. 6 per 2 apakah 0 per 0? Tidak, beda ya. Berarti 6 bagi 2 berapa? 3. Artinya dia mempunyai nilai. Inilah yang dimaksud dengan terdefinisi. Nah, contoh lagi, misalkan contoh yang ketiga, limit X mendekati 1 dengan fungsi X min 1 per akar X min 1. Coba kita langsung masukin, substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi ini. Sama dengan berarti 1 dikurang 1 per akar 1 dikurang 1. Akar 1 berapa? 1. 1 kurang 1, 0. Akar 1 kan 1. Berarti 1 kurang 1, 0. 0 per 0 artinya apa? Yang ini tidak berlaku untuk soal yang seperti ini. Ini artinya tidak terdefinisi. Paham ya sampai di sini bedanya? Nah, sekarang kita lanjut yang bagian B. Karena tadi ada soal yang bentuknya sudah 0 per 0, berarti kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, ini sekarang ada bentuk yang kedua, yang B. Jika FA itu sama dengan 0 per 0 atau tak tentu atau tak terdefinisi, maka cara mengerjakannya untuk mendapatkan nilai limit X
mendekati A fx itu diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan pembilang dan penyebut lalu sederhanakan. Yang kedua, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya apabila terdapat bentuk akar lalu sederhanakan. Kemudian yang ketiga, menentukan turunan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh nilai tertentu. Nah, satu persatu nanti bakal Ibu kasih contoh soal. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Ini perintahnya sama ya. Hitunglah. Ini penanya pena mahal ini. Hitunglah. Kelihatan kan? Hitunglah nilai limit berikut. Hitunglah nilai limit berikut. Kelihatan ya? Oke. Kita buat soal yang tadi. Limit x mendekati 1 dengan fungsi f-1 per akar x negatif 1. Tadi ketika kita langsung masukkan x sama dengan 1 ke fungsi ini, 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1. Akar 1 kan 1 tuh, berarti sama dengan 0 per 0. Berarti ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? Karena ini ada mengandung bentuk akar, berarti kita pakai cara yang kemana? Yang mana? Yang 1 kah, 2 atau 3? Nah, berarti kita pakai cara yang kedua. Lihat, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya apabila terdapat bentuk akar lalu sederhanakan. Berarti caranya adalah kita harus mengalihkan dengan teman sekawannya. Langkah limit x mendekati 1 x min 1 per akar x min 1. Nah, sekawannya itu yang mana? Yang mengandung bentuk akar, yang ini berarti. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan sekawannya, berarti ini sama dengan limit x mendekati 1. Ingat, nilai x mendekati 1 ini jangan dimasukin dulu. Kita harus sederhanakan ini dulu. Berarti x negatif 1 per akar x negatif 1 dikali sekawannya ini kan, berarti akar x ditambah 1, ininya berubah karena sekawan kan, per akar x ditambah 1. Nah, sederhanakan, berarti sama dengan limit x mendekati 1 x min 1. Ini tetap kita buat seperti yang di atas, akar x plus 1. Nah, ini kita kalikan akar x ketemu akar x kuadrat. Nah, akar x kali 1 akar x. Detailin aja ya. Berarti ditambah akar x. 1 negatif 1 dikali akar x berarti dikurang akar x. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Akar x dikurang akar x habis nggak? Habis, coret. Berarti yang sisa limit x mendekati 1 x min 1 akar x ditambah 1 per akar x pangkat 2 dikurang 1. Oh, ini kuadrat ya tadi ya, tidak masalah. 1 kuadrat juga sama. Nah, berarti ini sama dengan ini. Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Berarti limit x mendekati, Bu angkat ya, berarti limit x mendekati 1 ini tetap x min 1, karena ini kan udah nggak usah disederhanakan lagi, nggak bisa nih yang di atas, biarin aja. Nah, akar x kuadrat, ada akar ketemu kuadrat berarti akarnya hilang, berarti yang sisa adalah x min 1. Coba perhatikan, di atas ada x min 1, di bawah ada x min 1, bisa nggak kita coret? Bisa, berarti ini coret. Berarti yang sisa apa? Limit x mendekati 1, tinggal ini kan, berarti akar x ditambah 1. Perlu lagi kita sederhanakan? Tidak usah, karena ini sudah paling sederhana. Kalau sudah seperti ini, berarti nilai x ini, nilai x sama dengan 1 ini, boleh kita substitusikan ke fungsi ini. Berarti ini sama dengan nilainya adalah berarti akar 1 ditambah
1. Akar 1 berapa? 1. 1 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka nilai limit X mendekati 1 dengan fungsi X min 1 per akar X negatif 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Carilah nilai limit X mendekati 3 dengan fungsi 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 9 per 6 dikurang 2X sama dengan, nah ini yang kita cari. Kalau misalkan kita pakai cara yang pertama tadi, kita langsung masukkan atau substitusikan nilai 3 ini ke sini, kira-kira hasilnya gimana? Kita coba. Berarti ini sama dengan, langsung ya, 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 kurang 9 per 6 dikurang 2 kali 3. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 kali 9 18 dikurang 9 dikurang 9 per 6 dikurang 6. 18 dikurang 9 kurang 9 berarti sama dengan 0. 6 kurang 6 0. Nah, 0 per 0 berarti dia tidak terdefinisi. Artinya apa? Kita tidak bisa pakai cara yang pertama. Nah, kita lihat yang tadi yang Ibu catat tadi. Jika FA nya 0 per 0 tak tentu, maka nilai limit X mendekati AFX dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan pembilang dan penyebut lalu sederhanakan. Kira-kira di soal ini mengandung bentuk akar tidak? Tidak, berarti kita tidak usah menggunakan yang kedua, tapi kita pakai yang pertama, memfaktorkan pembilang dan penyebut lalu kita sederhanakan. Coba kita faktorkan. Langkah limit X mendekati 3 2X pangkat 2, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? 2 dikurang 3X dikurang 9 per 6 dikurang 2X. Menfaktorkan itu artinya apa? Kita cari penyederhanaan lain. Ini kan ada kuadrat nih. Nah, kalau kita faktorkan ini boleh nggak? Kalau Ibu tulis misalkan seperti ini, Ibu tulis di bawah aja ya. Limit X mendekati 3 buka kurung 2X ditambah 3 X dikurang 3 per negatif 2 X negatif 3 X negatif 3. Boleh nggak Ibu tulis seperti ini? Boleh. Kenapa? 2X ditambah 3 dikali X negatif 3 ini hasil faktornya adalah ini. Artinya apa? Tidak merubah nilai. Sama yang ini, negatif 2 X min 3 ini sama dengan 6 dikurang 2X. Nah, kalau sudah seperti ini dalam bentuk penyederhanaan, nah coba perhatikan, di atas ada X negatif 3, di bawah ada X negatif 3. Boleh gak kita coret? Boleh saja, coret. Nah, berarti yang sisa apa? Limit X mendekati 3 2X ditambah 3 per negatif 2. Nah, udah bentuk sederhana kan? Kira-kira perlu nggak kita sederhanakan lagi? Bisa nggak disederhanakan? Tidak bisa, berarti cukup sampai di sini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita masukin, substitusikan X ini ke dalam ini. Berarti sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 per negatif 2. Berarti 2 kali 3 adalah 6 ditambah 3 per negatif 2. Berarti ini sama dengan 9 per negatif 9 per 2. Nah, atau sama dengan kalau kita jadikan pecahan campuran, berarti negatif 4 1 per 2. Maka inilah nilai limitnya. Nah, sampai di sini bisa difahami. Cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan Anda semua bisa paham. Kalau misalkan tidak paham, silahkan tanyakan sama teman yang satu kelompok. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan datang ke kantor. Ibu setiap hari Kamis itu ada di kantor. Ibu harapkan Anda semua jaga kesehatan, jangan kemana-mana, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan kerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.